Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa musannif wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah yang mengangkat daripada kita dari tempat yang jauh daripada Allah menuju kepada tempat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing, memberikan barokah kepada umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, para sahabat dan kepada para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal berikutnya daripada kitab ta'lim Muta'lim fi Tariqah Ta'allum Al-Imam Ahmad Az-Zarnuji. Wa innama sumiya talibul ilm ma taqulu likasrati ma yaquluna fi zaman awal ma taqulu fi hadhil masalah. Dan sesungguhnya daripada diberi nama siapa itu orang yang menuntut daripada ilmu, matakulu dengan nama, tamadakulu dengan apa kamu katakan, likasrati ma yaquluna fi zamanil awal, karena banyak di antaranya ma yaqulu apa yang mereka akan katakan fi zamanin di zamanin awal dahulu. Ma taqulu fi hadhil masalah, apa kalimat taqulu, apa yang dikatakan fi hadhil masalah, pada masalah yang semacam ini. Wa inna ma tafaqqah, dan sesungguhnya menjadi kepada ulama yang faqih, saking menjaga daripada apa yang terdahulu, menjaga kepada lisannya, apa yang harus dia ketahui, kepada siapa dia berbicara, kepada siapa dia harus berkata-kata, apa saja yang dikatakan, dan apa di mana dia berkata itu sudah tepat enggak dia saat munadharah tadi, saat mudzakarah tadi sudah tepat enggak dia berbicara. Udah bisa menjaga enggak lisannya dia? Saat musyawarah, saat bersama dengan temannya, sudah tepat enggak dia menjaga daripada lisannya? Sehingga akan dikatakan apa yang kamu katakan. Karena adalah lisan bisa membuat dan melukai, dan lisan itu lebih tajam daripada pedang. Maka kita minta kepada Allah apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia adalah jikalau dia mampu menjaga akan lisannya dari kata-kata kotor, dari cacian, dari makian, dari sombongan, dari keangkuhan, dari kata-kata hinaan. Oh, dia yang lebih bodoh dari saya, dia lebih dari saya. Enggak boleh, kita tetap tidak boleh merasa bagaimana ataupun apa itu. Abu Hanifah bi kasratil mutaraha wal mudzakarah fi dukkanihi hainan kana bazzajan. Siapa Abu Hanifah bi kasratil mutaraha, yaitu Abu Hanifah hanya dengan banyaknya dia dengan mutaraha, yaitu saling tukar pendapat, saling mencarikan solusi, wal mudzakarah, dan saling mengingatkan, fi dukkanihi, artinya sampai-sampai seorang Abu Hanifah
Waktu dia sambil menjaga daripada tokonya, dia juga mengadakan mudakaroh, mutoroha, munadoroh, saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran, saling mencari solusi, saling untuk mengeluarkan dari kesalahan, mengetahui kesalahan. Ini sampai mencari nafkah sekalipun dia sempatkan untuk munadoro, mudakaro, mutoroha. Fi dukani hinan kana bazzajan, ketika dia itu menjadi daripada tukang jual kain. Saat jual kain seorang Abu Hanifah menjalankan yang demikian. Kita apa dibandingkan dengan seorang Imam Abu Hanifah? Bihada ya'lamu anna tahsil ilmi wal fiqih yajtami'u ma'al kasbi. Sehingga dengan yang demikian itu, adanya yang mudzakarah tadi itu, dengan yang demikian itu dia akan mengetahui dari keterangan-keterangan yang dia dapatkan, dan dia dapat diketahui yang demikian dengan menghasilkan daripada ilmu wal fikih dan ilmu fikih dengan cara yang begitu. Di episode sebelumnya, bait sebelumnya dikatakan mutoroha, mudakaro, munadharah itu lebih baik menghafal daripada satu hafalan yang dihafalkan itu lebih baik dibandingkan dia menghafal selama sebulan lamanya, karena dia lebih nyantol. Yang tidak ada di diri kita itu dengan kita saling pendapat, kamu begini, bagaimana menurut kamu? Bagaimana menurut kamu begini? Oh, pendapat kamu kayak apa kalau kayak begini? Menurut kamu itu bagaimana? Itu lebih baik kita daripada kita mutola'ah sendiri. Karena kadang kita itu sebagai manusiawi, kadang ingat, kadang lupa. Saat kita lupa, teman kita ingat. Teman kita untuk diskusi tadi ingat, teman kita yang saling tukar pendapat tadi ingat, sehingga kita diberikan pengetahuan. Di situ loh yang lebih utama. Nah, santri semacam itu yang harus dikerjakan, sehingga ya jatami'u ma'al kasbi, dan dia itu bisa berkumpul daripadanya, yang dengan demikian itu semuanya itu mengetahuinya. Wa kana Abu Hafsin al-Kabiru yaktasibu wa yukarrirul ulum, dan adalah dia seorang Imam Abu Hafiz al-Kabir, yaktasibu yaitu mencari daripada nafkah, berusaha mencari nafkah, mencari nafkah, wa yukarrirul ulum, dengan mengulangi daripada berbagai ilmu, dengan mengulangi daripada berbagai ilmu. Jadi orang dulu kayak pengen mencari nafkah, dengan caranya mengulangi ilmu, nafkah tadi dengan sendirinya dia akan diberikan oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir, karena Allah sudah memberikan gambaran. Allah akan memberikan kecukupan. Allah akan mengangkat derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Jadi nggak usah khawatir pada yang istiqomah, kepada penuntut ilmu, sekecil apapun, bukan banyaknya, maka kepandaian itu bukan berarti ente karena ente hafal Quran, bukan karena hafal hadis, bukan karena hafal fikih, ataupun sampai ke paling tinggi sekalipun. Fikihnya kitab Safinah udah hatam, pindah ke Fathul Mun'im, pindah lagi kepada Fathul Bari, pindah lagi Fathul Qorib, terus sampai Al-Azkar. Apal, tapi kita tidak punya takut kepada Allah, gak bisa. Walaupun kita udah apal semuanya, tapi kita gak takut sama Allah, gak kita terapkan ilmu yang udah kita ketahuin, itu bukan termasuk daripada golongan ulama. Karena udah jelas dengan tegas Allah di situ dihitop oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya innama, hitop sudah, hanya saja yakhsallah min ibadihil
ulama. Hanya saja dia yang takut, bukan yang pinter, bukan yang alim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja dia yang punya takut kepada Allah itu adalah dari golongan ulama. Orang yang tahu, yang alim wa amil, tahu dan mengamalkan. Kan sudah kasih contoh, ini ada tegangan tinggi. Kalau ada anak kecil dipegang itu terus dia kesetrum, wajar karena masih anak kecil belum ngerti. Terus ada orang gila, tiba-tiba pegang itu, setrum, kesetrum, mati. Wajar karena dia gila, nggak punya akal sehat. Ada orang besar, dia jasadnya bisa memandang, bisa ngelihat. Tiba-tiba pegang kayak begitu, mati. Berarti kurang ajar, nggak bisa mati. Karena apa? Kesetrum. Bukan setrumnya yang salah, dia yang kagak punya otak. Besarnya tidak digunakan. Begitu juga ini, makanya sering tadi malam habis sampaikan, ini bulan Rajab, bulan yang diturunkan rahmat Allah. Di bulan ini Allah berikan pengampunan. Maka ini hujan nih. Ini saat ini hujan. Itu rahmat. Hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kita yang tidak bisa memanfaatkan malam-malam di bulan-bulan Rajab, itu sama halnya orang yang mandi hujan tapi tidak kebasahan, tidak basah dia. Jadi nggak kebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi linafaqah wa in kana maka jika kana itu terbukti tidak adalah boleh, tidaklah budda, haruslah kepada li talibil ilmi, kepada bagi seorang daripada seorang santri, minal kasbi, yaitu harus dia itu kasab, paham dia itu, linafaqah, untuk mencari daripada nafaqah, yalihi, yaitu daripada keluarganya, wa ghairi, dan yang lainnya. Artinya dia harus paham bagaimana nafaqah itu, keperuntukannya, kegunaannya. Karena apa yang dikatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman. Dunia itu semuanya terlaknat. Laknat adalah dia yang jauh dari rahmat Allah. Dengan dunia dia jauh dengan rahmat Allah. Dengan dunia dia tidak mau kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mal'un, itu terlaknat yang demikian. Semua yang menjauhkan kita kepada Allah, yang menjauhkan karena dunianya, karena kekayaannya, jauh kepada akhirat, itu mal'un, terlaknat. Percuma dia kaya raya, percuma mereka punya uang banyak, tapi menjauhkan dia kepada Allah. Dunia dicari. Apa gambarannya, Habib? Dunia itu sebagaimana fata morgana. Jangan silo. Ente ngelihat di sana ada air, ente saat haus kerontang dengan harapan ente sampai kepada sana. Satu tempat yang bakal ente bisa minum, tapi sampai di tempat tersebut cuman ada kilatan saja, cuman sekedar fata morgana, cuman ada kefanaan. Sampai di sana cuman silo, ya Allah, cuman bayangan saja. Sementara udah haus. Itu kita ngejar dunia, sama saja kita mau pegang, kita punya bayang-bayang. Kita mau pegang bayang-bayang kita. Sampai kapan? Sejauh kita memandang, sejauh kita mau meraihnya, sejauh kita mau memegangnya, semakin dia lari. Itu dunia. Semakin kita pegang, semakin dia akan jauh daripada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ilmu. Semakin ente amalin, semakin ente keluarin, semakin ente ajarkan, semakin ente amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu nambah. Oh, kagak ada, saya gara-gara ngajar ilmu saya berkurang. Kagak ada cerita aja.
Semakin ente ngajar, semakin ente mengamalkan, semakin nambah itu ilmu. Terus nambah ilmunya. Karena dia tahu nggak usah berpikir kalau ente memandangkan dunia daripada kita punya ilmu untuk mendapatkan dunia, terlalu murah kita membayar dunia. Berapa sih dapatnya? Terlalu murah. Murah. Akhirat itu akan lebih luar biasa kepada mereka yang hidup. Oh, saya nggak punya ilmu, tapi saya punya harta untuk kemaslahatan ilmu pengetahuan. Itu yang kagak terlaknat dunianya. Itu yang kagak terlaknat dunianya. Wa ghairihi, dan daripada yang lainnya, falyaktasib wal yukarriru wala yaksalu walaysa li sahihil badani wal akli udrun fi tarkin. Wa ghairi, dan daripada lainnya, falyaktasib, maka hendaklah daripada dia itu mencari daripada nafkah, falyaktasib wal yukarriru wal yukarrir, dan hendaklah dia itu terus mengulang-ulangi, wala yaksulu, dan janganlah engkau itu malas, wala yaksal, dan janganlah ia itu malas. Siapa? Thalabul ilm. Walaisa li sahihil badan, dan tidaklah ada bagi orang yang benar, yang sehat dia badannya, wal akal, dan akalnya, yaitu alasan apapun. Yo, saya sehat akalnya, saya badannya sehat, nggak ada itu semua untuk beralasan apapun. Itu nggak bisa alasan. Untuk apa? Fitarkit ta'allum, untuk meninggalkan belajar. Nggak ada alasan. Tidak ada alasan sebelum penyesalan itu akan ada di yaumil akhir. Wal tafaqquh, dan mengerti daripada fikih. Bagaimana kita akan menjalankan sholat, bagaimana kita akan menjalankan ibadah-ibadah lainnya kalau kita tidak memahaminya. Walaisa, tidaklah dia akan mendapatkan daripada ilmu tadi kecuali dengan terus ngaji, dengan terus belajar. Selama dia diberikan oleh Allah sehat walafiat, badannya, akalnya sehat, bukan gila dia, nggak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Tidak ada alasan sedikit pun. Bagaimana seorang Imam Abu Hanifah, saat dia jualan kain, dia manfaatkan waktu tersebut untuk mudzakarah, untuk mutorohah, untuk munadoroh. Karena apa? Karena pengen kemaslahatan kelak. Sebagaimana para guru-guru, para wali-walinya Allah, para kiai-kiai, para habaib-habaib yang terdahulu. Karena tanpa dengan ilmu dia nggak bisa. Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf. Dan maka karena sesungguhnya la yakunu, tidaklah ada daripada afkara, orang yang lebih fakir dari siapa itu, yaitu Abu Yusuf. Walam yamna'hu, dan tidaklah dia itu menghalangi kepadanya dzalika minat tafaqquh, apa itu kepada kepada menuntut daripada ilmu fikih, untuk belajar ilmu fikih. Dicontohkan seorang yang fakir, Abu Yusuf, enggak jadi penghalang bagi dia untuk terus belajar dari ilmu fikih. Karena fakirnya Abu Yusuf berbeda dengan fakirnya kita. Kalau fakirnya kita masih bisa pegang handphone, fakirnya kita, fakir dari mana? Makan kita udah ada, alhamdulillah. Enggak perlu mencari. Fakirnya zaman Abu Yusuf itu masih nyari makan saat ini, besok udah habis, kagak bisa makan. Itu makna daripada fakir. Zaman sekarang cari fakir susah. Kalau malas banyak.
Maka malas bukan jadi penghalang untuk meninggalkan daripada belajar. Fa innahu la yakunu afqaru min Abi Yusuf, itu tidak ada yang lebih fakir daripada Abu Yusuf. Sementara kefakiran bukan menjadikan penghalang bagi Abu Yusuf. Fa man kana lahu malun katsirun fa ni'mal malun shalih lirrajuli shalih wa qila li alimin. Fa man kana, maka barang siapa kana yang mempunyai ataupun yang ada lahu baginya malun, yaitu harta, kasirun yang banyak, fa ni'mal malun shalih, maka sebaik-baiknya daripada harta as-shalih, yaitu yang soleh, ialah kepunyaan daripada laki lirrajulin shalih, yaitu kepada laki-laki yang soleh. Jadi laki-laki yang soleh itu sebenarnya udah kaya, udah sebaik-baiknya harta itu laki-laki yang soleh, udah kaya itu sebenarnya, banyak hartanya juga, karena dia tahu dengan harta untuk mengetahui kepada yang kesolehan. Dengan harta yang banyak dia gunakan untuk yang soleh. Salah satu yang soleh tadi dengan digunakan untuk menuntut ilmu dan untuk yang mendukung di dalamnya. Dan kenikmatan baik-baiknya daripada harta, yaitu yang soleh tadi, ialah untuk kepunyaan daripada laki-laki yang untuk kesolehan, mencari kesolehan. Wakila li alim, dan dikatakan kepada seseorang yang alim, bima adraktal ilm, dengan jalan apa kalian itu adrakta, yaitu engkau itu mendapatkan daripada al ilmu itu, dengan cara apa? Bima adrakta, qala, dan dia menjawab, bi abi ghaniyin li annahu kana yastari'u ahlal ilmi wal fadli bihi. Masya Allah. Qala, dan dijawab, bi abi ghaniyin, dengan karena sebab mempunyai seorang ayah, seorang wali daripadanya yang kaya, li annahu, karena sesungguhnya kana, yang demikian tadi, yaitu bapak tadi, bapak saya tadi, yastali'u, berbuat daripada kebaikan, ahlal ilmu, terhadap kepada para ahli ilmu, kepada para kiai, kepada para guru. Jadi dengan cara apa? Dengan cara dia itu berbuat baik kepada para guru bapaknya, sehingga anaknya dijadikan orang yang soleh, anaknya dijadikan orang yang pandai dalam ilmu, karena dia menghargai kepada yang soleh, kepada kiai, kepada gurunya. Dia menghargai bapaknya, anaknya jadi soleh. Maka satu ketika yang pernah diceritakan, seorang Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, itu ada bersamanya. Syekh Abdul Qadir Jailani kebiasaan ini kalau makan itu sukanya kepada itu ayam. Ayam kalau dimakan itu disisain laksana taruh di situ, sisa itu santri-santrinya itu pada makan tuh. Nah, biar barokah itu ada. Itu berebut, itu dimakan. Satu ketika bapaknya ngelihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Artinya apa? Dengan kejengkelan seorang orang tua, seorang bapak atau seorang wali daripada santri tersebut. Loh, anak saya kok dijadikan seorang pembantu? Kok dijadikan pembantu? Dengan gagahnya seorang Syekh Abdul Qadir Jailani yang Masya Allah alim, arif, saleh, Masya Allah luar biasa. Sabar diam. Oh, kalau begini saya bawa anak saya pulang. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, silakan, nggak apa-apa pulang. Dibawa pulang, itu jalannya jauh, dari sini masih agak jauh. Sampai di tengah jalan ditanya ini anak, nak, engkau sudah bisa apa? Tafsir engkau sudah bisa? Bisa. Nahwu sharaf sudah? Bisa. Hadis bisa. Saya bisa semua sudah. Ditanya lagi, bisa. Sampai di pintu keluar. Belum sampai di pintu keluar, balik lagi. Mau diantar lagi ini anak. Tapi sama Syekh Abdul Qadir Jailani udah kagak diterima. Apa jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Sehingga kepada anak tersebut, apa?
Karena apa? Barokah tersebut udah dicabut kembali. Barokah tersebut udah dicabut kembali semenjak dia meminta anaknya untuk diambil untuk pulang. Stop, kesalahannya fatal. Kenapa demikian? Karena memang tidak tahu kepada ilmu. Maka bukan karena banyak. Ente tahu anaknya tukang beca, anaknya petani yang buruh tani, jadi orang besar. Belum tentu anaknya pejabat, orang besar dianggapnya jadi, belum tentu. Belum tentu. Itu yang dimaksud daripada yang tidak terlaknat. Sehingga apa? Qala dengan abak yang kaya, karena abakku itu banyak memberikan kebaikan dengan hartanya itu, membantu kepada para ahli ilmu. Wal fadli bihi, dan ahli daripada keutamaan dengan dia punya harta, dengan dia punya kekayaan tadi. Fa innahu sababun ziyadatul ilmi li annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi. Fa innahu, maka sesungguhnya, yaitu yang demikian itu, dengan caranya dia itu berbagi, dengan caranya dia memberikan hartanya, sebagian punya harta untuk kepentingan ilmu, yaitu dengan yang demikian itu adalah sababun ziyadatil ilmi, yaitu menjadi sebab daripada bertambahnya daripada ilmu, menjadi sebab ziyadatil ilmi. Li'annahu syukrun ala ni'matil akli, karena sesungguhnya dengan yang demikian itu, yaitu adalah syukur ala nikmatil akal, atas nikmatnya akal, wal ilmi, dan nikmatnya ilmu. Dengan itu karena dia bersyukur, nikmatnya dikasihkan akal sehat, dikasihkan ilmu, dia bisa mau berbagi, tahu caranya berbagi. Wa innahu sababuz ziyadatil, dan sesungguhnya itulah menjadikan sebab bertambahnya daripada ilmu. Qila qala Abu Hanifah, dikatakan telah berkata Abu Hanifah. Siapa? Imam Abu Hanifah. Innama adraktul ilma bilhamdulillahi ta'ala wa syukri. Innama, sesungguhnya, adraktu, aku telah mendapatkan daripada ilmu itu, bilhamdilillah, yaitu dengan sebab memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syukri, dan bersyukur kepada Allah. Karena ilmunya itu bukan karena dia itu belajarnya rajin terus, tapi enggak bersyukur, enggak memuji kepada Allah. Karena semuanya itu adalah Allah yang menurunkan, Allah yang memberikan kepadanya pengetahuan tadi, ilmu tadi, Allah, bukan karena kerja keras semata-mata karena kita, tetapi karena keutamaan dia bisa memanfaatkan sehat akalnya, dia punya kekayaannya untuk berbagi, sehingga dia juga mengucapkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama fahimtu wa wuffiqtu ala fiqhi wa hikmah fa qultu alhamdulillahi taala. Fa kullama, maka setiap daripada aku memahami daripada ilmu, wa wuffiqtu, dan aku itu diberi daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu fikih, ala fikhi wa hikmah, dan daripada ilmu hikmah, fakultu, maka aku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya semua itu didatangkan daripada Allah. Saat aku selesai belajar, saat aku mau mengamalkan, semuanya karena Allah. Kita ucapkan, ini seorang Abu Hanifah, fakultu, maka aku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ta'ala. Fazadat, maka bertambahlah daripada ilmuku, maka bertambahlah ilmuku.
Wa hakada, dan demikian pula yang bagi sesungguhnya atau seyogyanya li talibil ilmi, bagi setiap santri, ayyastagila, harus dia itu bekerja ataupun menyibukkan dirinya untuk terus bisukri bil lisan wal jinan wal arkan wal mal wa yarul fahma wal ilma wat taufik minallahi ta'ala. Dengan apa? Menyibukkanlah santri itu bisukri, dengan bersyukur kepada Allah. Bisukri, dengan bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Bil lisan, tentu bersyukurnya kita dengan lisan, kita akan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukurnya kita dengan lisan, banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut Allah dengan lisan kita. Wal jinan, dan dengan hati, banyak kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Hati kita jangan sampai oleng, hati kita kudu teguh, hati kita kudu semangat, hati kita kudu lempeng. Itu bersyukurnya dengan hati. Hakikatnya bersyukur itu berbuat perbuatan, memperbaiki perbuatan yang tercela menjadi yang terpuji. Itu hakikatnya dari bersyukur. Oh, kemarin kagak baik menjadi lebih baik, kemarin tercela menjadi terpuji. Itu hakikatnya bersyukur. Enggak tetap begitu aja, apalagi mungsret, artinya tambah kendor. Itu enggak bersyukur. Wal jinan, dengan hati, wal arkan, dan dengan jiwa raga. Dengan segenap jiwa raga, perbuatannya dia baik, amaliyahnya dia baik, berhubungannya dengan manusia dia baik. Itu hakikatnya daripada bersyukur. Wal arkan, dengan jiwa raga kita. Wal mal, dan hati, harta kita. Dengan harta kita bersyukur. Contohnya apa? Orang bersyukur karena dia punya harta, hartanya digunakan untuk kemaslahatan. Hartanya dia tidak kikir, tidak bakhil, tidak medit. Dia berbagi kepada mereka yang berhak untuk menerima. Dia peduli kepada tempat-tempat ilmu. Dia peduli kepada hal-hal yang memuji kepada Allah, kepada yatim, kepada fakir, kepada janda-janda tua. Dia peduli. Itu adalah dia bersyukur karena dia punya harta yang banyak. Karena harta yang banyak itu datangnya daripada Allah. Diberikan harta yang banyak bukan karena dia serta-merta mendapatkannya dengan kerja kerasnya semata. Wayara, dan haruslah dia itu wayarul fahma, meyakini, dan dialah harus tahu, dia itu meyakini bahwasanya pahamnya dia itu kepada ilmu. Wat taufik, dan daripada pertolongan Allah itu, taufik itu, pertolongan itu adalah minallah. Taufik ini pertolongan minallah semuanya. Harta kita itu kita jadi orang baik, hati kita jadi baik, kita bisa mencari ilmu, kita bisa berbuat baik kepada orang, berbagi, itu karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wayadlubal hidayah minallahi ta'ala, dan dia itu harus meminta, meminta daripada hidayah, petunjuk, minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, biddu'a ilahu, yaitu dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah. Wattadarru'i ilaihi fa innallaha ta'ala hadin man istahdah, yaitu watadarru'i, yaitu kita minta kepada Allah dengan merendahkan diri, tawaddu kita ilaihi, kepadanya, siapanya, yaitu Allah. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, siapa Allah yang maha tinggi, hadin, yaitu yang memberi daripada petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk. Karena kita meminta kepada Allah Al-Hadi yang memberikan petunjuk, kita mintanya kepada Allah juga untuk diberikan petunjuk.
manistahdahu, dan kepada orang-orang yang memohon daripada petunjuk kepadanya. Dan kita juga memohon petunjuk bagaimana kehidupan ini kepada orang-orang yang memohon petunjuknya kepada Allah, bukan memohon petunjuknya kepada pohon, bukan meminta petunjuknya kepada selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul haq wa hum ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada mereka ahlul haq, orang-orang yang kepada melakukan ahli kebenaran. Wahum ahlus sunnah, dan mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlu itu pengikut, sunnah itu apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi, wal jamaah, dan diikuti secara berjamaah untuk kepentingan bukan golongan dia saja, tetapi secara umum, bukan untuk keluarganya saja, tetapi secara umum berjamaah, semua, untuk semua umat. Talabul haq, dan kepada mereka itu mencari daripada akan sesuatu yang benar, yaitu minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq, yang hak itu. Al-hadil mubin al-asim fahadahumullahu ta'ala, yaitu al-hadi, lagi yang memberikan petunjuk, al-mubin, yang menjelaskan, daripada al-asim, yang memelihara. Fahadahumullah, maka memberi petunjuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang meminta petunjuknya kepada Allah, mereka yang meminta pertolongan kepada Allah, mereka yang meminta terus berdoa kepada Allah. Allah akan memberikan, karena Allah adalah yang al-hadi, yang memberi petunjuk, yang mubin, al-mubin, yaitu yang memberikan penjelasan, al-asim, yaitu Allah yang maha senantiasa memelihara. Fahadahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian itu memberilah petunjuk kepada mereka. Fa'asamahumu anis so'anid dolalati wa alud dolalati a'jabu bi ra'yihim wa aklihim wa asabahum, dan memeliharalah siapa mereka memeliharalah mereka itu daripada anid dolalah, daripada kesesatan, kesesatan. Wa ahlud dolalah, adapun ahli dolalah ataupun ahli yang sesat, a'jabu bi ra'yihim, mereka itu telah merasa bangga bi ra'yihim, dengan pemikirannya, wa aklihim, dan akal mereka. Dan mereka yang ahli sesat ini, yang dolalah ini, mereka bangga kepada akar pemikirannya saja, bukan karena semuanya dari Allah. Dia bangga. Yang demikian itu dimaksud adalah dolalah, yang sesat. Wa talabul haq, dan siapa mereka telah mencari kepada kebenaran al-haq, minal makhluk, daripada seorang makhluk, al-ajizi, yang lemah, wa huwal aqlu li annal aqla la yudriku jami'al asya'i kal basari la yubsiru jami'al asya' fahujibu wa ajazu. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa mencari hak daripada kepada selain Allah. Jadi kita memintanya kepada Allah. Umpamanya ada yang demikian, wa huwal aqlu, adapun akal yang demikian, di anal akla, karena sesungguhnya akal itu la yudriku, tidak akanlah dapat menemukan jami'al asya, kepada semuanya perkara. Gak bisa menemukan perkara-perkara semuanya. Kal basori, seperti penglihatan, la yubsiru jami'al asya, tidaklah dia itu dapat melihat semua perkara. Gak usah jauh-jauh, mata kita memandang itu, akal itu begitu. Gak mampu kita punya akal, semuanya pertolongan Allah. Yang dibalik kulkas itu kita nggak tahu, ada jalan raya, oke. Udah nggak ada, nggak bisa kita mengetahui semua perkara. Nggak bisa, tetap kita itu minta tolongnya kepada Allah, minta petunjuknya kepada Allah. Jami'al asya fahujizbu wa ajazu, maka mereka itu akan terhalangi daripada yang hak, wa ajazu, dan yang lemahlah, dan lemahlah dia itu.
lemahlah mereka itu. Wadallu wa adallu, wadallu wa adallu, maka yang demikian itulah sesatlah mereka, wa adallu, dan menyesatkan akan orang lain. Orang-orang liberal berpikirnya bagaimana? Mengatakan masih belum jauh pelajarannya. Orang-orang liberal kalau ente umpamanya ini Aib kasih gambaran, mereka akan bertanya, orang-orang liberal yang PA, mereka akan bertanya, Allah itu sekarang ngapain? Ente bingung kalau ditanya yang demikian, ngapain Allah sekarang? Enggak usah bingung-bingung, jawab dengan cerdas, dengan cepat, dengan tepat. Allah sekarang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya gimana, Beb? Kok bisa Allah bersolawat? Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, innallah wa malaikatahu yusallu ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang kemarin, sekarang, yang akan datang. Senantiasa terus menerus Allah itu bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat terus menerus, enggak sesaat itu, terus. Tak berhenti Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemikiran-pemikiran yang keluar daripada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak minta tolong kepada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah, kagak berterima kasih kepada Allah, itu adalah wadallu wa adallu. Dia itu sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa arafah, yaitu barang siapa arafah, yaitu mengenal kepada nafsahu, kepada dirinya sendiri, faqad arafana rabbahu, maka sesungguhnya dia itu telah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Tuhannya. Dia dengan mengenal kepada Allah, dia mengenal kepada dirinya, oh saya ini manusia, saya ini bukan hewan. Akal saya sehat, saya sudah tahu mana yang haram, mana yang halal. Berarti apa saya yang harus lakukan? Kenal sudah kepada dirinya. Tahu dia bukan iblis, tahu dia bukan setan. Sudah pasti dia akan mengenal kepada Tuhannya. Dan dia sadar, inna khalaqtul wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Untuk menyembah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ya'budun ini adalah takrif, adalah arafa rabbah, mengenal kepada Tuhannya dia. Kalau dia sudah tahu dirinya ini manusia, Islam, sadar, ya apa sih kewajibannya? Udah pasti ini Nabi yang bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal pada dirinya sendiri, faqad, maka sesungguhnya dia mengenal kepada Tuhannya. Fa idza arafa ajza nafsihi, maka apabila ia itu mengenal ajza akan daripada kelemahan-kelemahan daripada dirinya sendiri, arafa qudratallahi ta'ala, tentulah dia itu tahu qudratallah, akan kekuasaan daripada Allah. Manusia itu lemah, yang dia kenal, saya ini lemah, saya ini perlu, saya ini penting Allah bagi saya.
berarti saya harus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau dia itu tahu kepada dirinya itu adalah lemah, sudah otomatis Allah adalah yang maha kuasa. Qudratullahi ta'ala, tahu kepada kekuasaannya Allah. Tanpa ada Allah, kita semuanya kebingungan. Tanpa adanya ibadah kita bagi Allah, Allah yang maha kuasa, nggak perlu. Wala ya'tamidu ala nafsihi, dan dia itu tidaklah akan boleh ta'midu ala nafsihi, bersandar atas dirinya sendiri. Tak boleh. Kita berdasarkan dirinya sendiri. Wa aklihi bal yatawakkal 'ala Allahi wa yatlubu minhul haqq. Wa aklihi, dan akalnya sendiri, bal yatawakkal, tetapi dia itu haruslah yatawakkal, berserah diri kepada Allah. Wa yatlubu minhul haqq, dan dia itu memintalah daripadanya siapa Allah Subhanahu wa taala yang benar. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwal hasbuh, yaitu dan barang siapa ia tawakal, berserah diri kepada Allah atau bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia itu, siapa dia itu yang menjauh, yang akan fa huwa, maka dia siapa Allah hasbuhu, akan memberikan kecukupan, wa yahdi, dan akan memberikan petunjuk atau yang menunjukkan siapa Allah kepada apa? Ila siratil mustaqim, kepada jalan orang-orang yang bertakwa, jalan yang lurus, jalan yang benar. Wa man kana lahu malun fala bakhila fala yabkhal. Wa man kana, dan barang siapa yang telah mempunyai daripada harta, fala yabkhal, dan maka janganlah kikir, medit, jangan koret ya. Koret, jangan koret, jangan medit, jangan pokoknya jangan dah itu, sebanyak dah. Kata penggantinya bakhil, kikir, banyak. Medit, koret, cerek, kalau katanya bahasa Madura itu cerek. Jangan medit, jangan koret. Wayang bagi, dan seyogyanya ayatawadda billah. Apa itu? Mohonlah kalian itu perlindungan kepada dia, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah. Billah ta'ala, yang maha tinggi Allah. Minal bukhli, daripada sifat yang kikir. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayindain adwa'u minal bukhli wa kana Abu Syekh, yaitu apa? Sakit manakah yang lebih berat daripada kikir? Wa kana Abu Syekh al-Imam Ajal Samsul A'immah al-Khalwani, dan adalah siapa itu? Seorang Syekh Al-Imam Ajal Samsul A'immah Al-Halwani, fakiran yabi'ul halwa'a wa kana yu'dilul fuqaha. Fakiran, seseorang yang fakir ini, seorang yang fakir ini, fakir itu lebih di bawahnya miskin. Fakir itu mau makan hari ini harus cari hari ini, belum ada. Kalau miskin, yang dimakan hari ini udah ada, besok nyari lagi, itu miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Ada ini seorang yang fakir, fakirun yabi'ul halwani, seorang yang fakir yang menjual daripada yabi'u al-halwani, kepada manisan atau kayak sejenis permen gitu. Wa kana yu'til fuqaha, dan adalah dia itu memberikan, seorang yang fakir memberikan al-fuqaha, kepada ulama fuqaha, ulama fikih, minal halwani, daripada manisan itu. Wa yaqulu ud'ul ibni,
Dan seorang fakir ini berkata, wa yaqulu, dia berkata, udul ini ibni, doakanlah anakku, doakan padaku. Dia ngasih kepada orang syekh, kepada orang yang ahli ulama, kepada ulama. Fakir ini dia jualan manisan, dia kasih satu manisan, cuman minta doakanlah anak saya, doakan anak saya. Fabi barokati judihi wa tiqadihi wa safaqatihi wa tadarruihi. Apa? Dengan sebab daripada barokah, judi daripada murah daripadanya, kebaikannya, murah tangannya, wa tiqadihi, dan daripada dia itu keinginan iktikadnya yang baik tadi itu, wasafaqah, dan dia itu belas kasih sayangnya tersebut, watadarrui, dan daripada merendahkan dirinya itu, maka nala ibnuhu manala, maka memperolehlah siapa itu anaknya, yaitu apa yang telah ia peroleh. Dia akan mendapatkan apa yang dia peroleh. Wa yastariya bil malil kutub, dan dia itu membeli daripada dengan hartanya kepada bermacam-macam kitab. Jadi karena itu maka kita juga mempunyai uang, jangan sayang-sayang untuk membelanjakan, untuk membeli kitab, untuk keperluan belajaran. Wa yastaktiba fayakunu aunan ala ta'allum wa tafaqquh, dan wa yastub, haruslah dia itu menuliskan daripada ilmu, fayakunu, maka jadilah tulisan itu membantu aunan ala ta'allum, membantu daripada terhadap belajarnya, wa tafaqquh, dan mengaji daripada fikih. Walaqad kana li Muhammadil Hasan malun katsirun hatta kana lahu salasumi'atin. Walaqad, dan sungguh kana itu terbukti daripada bagi seorang Syekh Muhammad Al Hasan bin Hasan malun, yaitu mempunyai harta yang banyak, hatta kana lahu, yang banyak, sehingga dia itu telah mempunyai 300 daripada apa, minal wakilnya, apa, daripada banyaknya, apa, saking banyaknya harta, dia itu punya pegawai sampai 300 untuk mengurusnya. Ala malihi, harta kekayaannya, saking kayanya. Maka orang bakhil itu, kata Nabi itu, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar, dekat dia, jauh dia dengan sorga. Ba'id, jauh dia dari sorga. Qaribun minan nar, orang bakhil jauh dengan sorga, dekat amin neraka. Fa anfaqahu kullahu fil ilmi wa lam yabqa lahu thawbun nafisun. Sehingga dia mempunyai harta yang banyak dan punya wakil atas untuk mengurus hartanya itu yang 300 orang. Alamalin, untuk mengurus daripada harta kekayaannya. Fa anfaqahu, lalu dia itu menafkahkan daripada kullahu, seluruhnya, fil ilmi, di dalam urusan ilmu. Walam yabqa lahu saubun, dan dia tidaklah tersisa daripada baginya saubun, satu baju sekalipun, nafis, yaitu yang bagus. Nggak ada baju-bajunya yang bagus. Fara'ahu Abu Yusuf, lalu melihat kepadanya siapa Abu Yusuf, fi saubin khalikin, yaitu memakai dari saubin, yaitu baju yang sesudah usang, sudah kusam, khalikin. Fa arsala ilaihi siaban, fa arsala, lalu Abu Yusuf mengirimkan kepadanya, ilaihi, kepada siapa, Muhammad bin Hasan, siaban nafisahutan,
yaitu beberapa baju yang bagus-bagus. Falam yakbalha, maka dia itu tidaklah menerimanya. Orang dia udah mentannya orang kaya, dia punya harta, dia infakkan semuanya untuk kepentingan ilmu. Kagak tega nih dikirim, nggak tega nih Tajudin nih ngirim baju, nih baju yang bagus-bagus, nggak nerima. Falam yakbalha, nggak nerima, nggak mau, menolak. Faqala ujjila lakum wa ujjila lana wa la'allahu innama lam yakbalhu wa in kana qabulul hadiyatan sunnatan lima ra'a anna fi dzalika madillatan li nafsi. Allahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala lado azrabna fatub alaina tauba la hauba wastur lana laurati wa aminir rawati liwalidina rabbi wa mauludina biwalihwani wa sairil lani idhi ma'amba ujiratin awsobah muslimina ajma'amina rabbi fadlan wajudal mannan nabi bisabi minna Mustafa Rasuli nada bi kulli zuli sallallahu wa sallam rabbi alayyan ammi ali wa sahbi idadat azizumi alhamdulillahi bil bati wa tanai hamdan kasiran da'i man habbatin nazai subhanallah wa asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu Allahumma shalli ala